Saat ini, alasan kenapa Enci membuat video ini adalah karena untuk hari Rabu dan hari Jumat yang biasanya kita pertemuan untuk kuliah bahasa Inggris kimia, Enci nggak bisa masuk karena untuk hari itu Enci akan ada di luar kota. Sehingga untuk mengantisipasi itu, Cik buat video ini. Jadi dianggap kuliahnya adalah kuliah online, ya. Jadi kita tidak bisa kuliah tatap muka secara langsung. Kalau Cik mau tunda lagi, nanti mau cari hari lain untuk tatap muka secara langsung, takutnya materinya tidak akan terkejar sampai chapter ke-6. Karena ternyata setelah dilihat kalender akademik, akhir bulan ini sampai awal bulan depan, jadi akhir bulan Mei sampai awal bulan Juni, itu sudah masuk musim ujian akhir semester. Sedangkan kita baru sampai di chapter ketiga bagian yang pertama. Sedangkan bagian yang kedua baru akan dibahas ini. Sehingga setelah Encik pertimbangkan, tidak mungkin lagi untuk kita mencari waktu yang lain sehingga bisa tatap muka secara langsung. Sehingga untuk chapter yang ketiga bagian yang kedua ini, beserta juga dengan hari Jumat nanti chapter yang keempat, Encik akan berusaha buat videonya dan silakan kalian simak baik-baik. Nah, karena ini perkuliahan ini dalam bentuk video, sehingga tentu akan sangat membosankan kalau videonya terlalu panjang. Sehingga ada bagian-bagian yang tidak perlu Encik jelaskan seperti yang biasanya kita bahas gitu ya. Dianggap kalian cari tahu sendiri gitu ya. Supaya videonya tidak terlalu panjang. Apa penjelasan yang akan Encik sampaikan di video hanya bagian-bagian pentingnya saja. Sisanya silakan kalian baca dan pelajari sendiri secara mandiri. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang sebelumnya kita sudah bahas chapter 3 bagian yang pertama. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai masih tentang chapter 3 bagian yang kedua, yaitu sudah masuk di bagian reading skills. Nah, ini kan sama aja kayak chapter-chapter sebelumnya ya. Sebelum masuk ke reading skills-nya, biasanya ada vocabulary building. Nah, yang akan kita bahas di sini, jadi ini kita tidak perlu bahas lagi ya, bahasa Indonesianya apa di slide pertama ini, halaman 28. Tapi Encik langsung ke poinnya. Jadi di sini, di bagian vocabulary building ini, kita akan membahas mengenai prefixes dan suffixes. Jadi itu apa? Jadi prefixes itu maksudnya adalah awalan, suffixes itu adalah akhiran. Jadi sama kayak kalau di bahasa Indonesia itu adalah imbuhan, ada awalan, ada akhiran. Ya kan? Jadi awalan diikuti dengan kata dasar atau kata dasar diikuti dengan akhiran atau awalan dan akhiran kemudian di tengah-tengahnya ada kata dasar. Sama seperti bahasa Indonesia, begitu juga berlaku untuk bahasa Inggris. Jadi ada awalan dan ada akhiran dan ada gabungan keduanya. Oke? Nah, jadi di sini prefixes yang akan kita bahas yaitu yang ini. Di mengenai hyper, hypo, pos, dan sub. Kalian bisa baca sendiri di slide halaman 30. Kalau kita berbicara hyper, itu hyper terus diikuti dengan kata dasar ya. Banyak ya kata-kata, contoh kata seperti itu. Jadi kalau ada prefixes atau awalan hyper, itu artinya biasanya over, above, or beyond the norm. Jadi kalau misalkan ada kata hypertension, itu artinya high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Oke. Nah, sedangkan kalau hypo itu artinya under, beneath, or less than the norm. Oke. Jadi kalau ada kata misalkan hypotension, berarti itu justru sebaliknya, low blood pressure atau tekanan darah rendah. Sedangkan kalau kata pause, prefixes pause itu mengandung arti after atau setelah ya. Sehingga kalau misalkan ada kata
Post-glacial itu artinya after the glacial period. Jadi the glacial period ini maksudnya zaman es. Ya, jadi setelah zaman es. Oke. Misalnya kalau ada kata sub, kemudian diikuti dengan kata dasar, itu sub itu artinya under atau di bawah. Ya. Saya kalau misalnya ada kata misalkan contoh submarine, seperti ini dalam slide, submarine, itu artinya adalah a ship used underwater. Atau kapal yang digunakan di bawah air, yaitu kapal selam. Oke, jadi kira-kira seperti itu prefixes untuk hyper, hypo, pos, dan sub yang perlu kalian perhatikan dan ingat baik-baik. Nah, di slide selanjutnya halaman 31, di sini kalian akan mencocokkan apa yang ada istilah-istilah yang ada di sebelah kiri, di istilah-istilah yang sudah gabungan dari prefixes dan kata dasarnya. Oke. Dan artinya yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi ini yang sebelah kiri dan artinya yang ada di sebelah kanan. Oke. Tapi yang di sebelah kanan ini kalau kita lihat ya, dia berlebih jumlahnya sehingga kita tidak harus menggunakan semuanya. Oke. Nah, di sini sudah dikasih contoh yang untuk istilah pertama, hypothermia, itu artinya adalah yang C, atau subnormal body temperature. Oke, jadi suhu tubuh yang di bawah normal. Itu namanya hipotermia. Hypothermia. Sekarang tugas dari kalian untuk mencari yang nomor 2 sampai nomor 9, ya, tiap istilah ini artinya yang mana di sebelah kanan. Karena ini tidak kuliah secara langsung, sehingga jika kasih waktu sepanjang hari Rabu nanti, kalian langsung kerjakan dan dikumpul di hari yang sama. Setiap latihan-latihan soal ini. Oke? Kalau dia termasuk homework, tugas rumah, itu nanti dikerjakan dan dikumpul minggu depannya. Hari Jumat. Oke? Tapi yang latihan-latihan soal ini, karena kita tidak kuliah secara langsung, hanya lewat video, sehingga jika kasih kesempatan kalian tonton video ini dan setiap ada latihan soal dikerjakan di hari yang sama dan dikumpulkan di hari yang sama, yaitu hari Rabu. Kalau baru dikumpulkan nanti hari Kamis atau bahkan Jumat, Enci tidak anggap bahwa kalian kerjakan latihan soal itu. Oke? Jadi tolong itu dipahami dengan baik. Selanjutnya, seperti biasa ada vocabulary in context. Ini juga kita sudah sering kerjakan di chapter-chapter sebelumnya. Jadi silakan nanti kalian tentukan A atau B yang lebih cocok untuk setiap kata yang dicetak miring dalam setiap pernyataan. Oke, jadi ini tidak perlu jelaskan lebih jauh. Sekarang masuk ke halaman selanjutnya, halaman 34 mengenai scanning. Nah, perlu Enci review kembali mengenai yang kita sudah belajar yang lalu mengenai salah satu teknik membaca atau reading technique yang namanya skimming. Kita sudah bahas kemarin mengenai skimming. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai scanning. Nah, perbedaannya apa? Jadi skimming dan scanning ini kalian bisa baca sendiri ya. Tertulis bahwa sama-sama merupakan teknik membaca yang menggunakan pergerakan mata yang sangat cepat. Oke, tetapi yang perlu diingat bahwa skimming dan scanning ini mereka memiliki tujuan yang berbeda. Sama-sama menggunakan pergerakan mata yang cepat dalam membaca, tetapi tujuannya berbeda. Kalau yang lalu skimming kita udah bahas ya, itu kita membaca secara cepat dengan maksud untuk mencari general idea kan, general overview dari bacaan. Dan biasanya yang kita sudah pelajari yang lalu bahwa untuk mendapatkan general idea-nya biasanya dalam tiap paragraf itu ada di kalimat pertama. Biasanya walaupun tidak selalu. Itu untuk skimming. Sedangkan kalau scanning dia berbeda. Dia sama juga membaca secara cepat, tetapi dengan tujuan untuk mencari fakta-fakta tertentu atau fakta-fakta spesifik yang sudah ditentukan gitu ya.
Oke, jadi kalau skimming itu mencari general idea-nya, sedangkan kalau scanning itu mencari fakta-fakta tertentu. Jadi tentu dia berbeda. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, Mochi tinggal baca sendiri, jangan langsung lompat ke sini. Jadi, karena ini sekali lagi bukan kuliah secara langsung, tapi hanya lewat video, jadi Inci tidak bisa pastikan kalian benar-benar melakukan proses scanning ini atau tidak. Tapi ingat, Inci sarankan tetap latihan untuk melakukan scanning ini. Karena apa? Karena bisa saja di ujian nanti, Inci juga terapkan hal yang sama. Sehingga kalau kalian tidak terapkan karena berpikir ini tidak Inci awasi secara langsung, ya yang rugi kalian sendiri. Oke, jadi Inci sarankan tetap latihan untuk scanning ini. Oke, jadi sebelum kalian menuju ke bacaan nanti di halaman selanjutnya, seperti kayak skimming yang lalu, kalian diberi waktu 3 menit, jadi nanti kalian latihan. Mungkin sudah pakai stopwatch, atur 3 menit. Kemudian selama 3 menit itu kalian baca bacaan di halaman selanjutnya nanti. Tetapi kalian sudah hafal dulu 3 pertanyaan ini. Jadi tujuannya scanning adalah kalian mencari jawabannya. Nah, di 3 pertanyaan ini yang ditanyakan adalah, what is the speed of light? Ya, jadi berapa sih kecepatan dari cahaya? Nah, jadi ada keywords-nya yang perlu kalian cari. Jadi keywords-nya, kata kuncinya itu dalam bacaan carilah angka yang besar gitu ya. Dalam bacaan itu. Kemungkinan itu jawabannya. Jadi saat kalian scanning, cari kira-kira mana yang menunjukkan angka yang besar dalam bacaan. Kemungkinan besar itu jawabannya. Itu nomor 1. Nomor yang kedua, pertanyaannya adalah, who originated the wave theory of light? Ini siapa sih yang pertama kali ya mengemukakan teori gelombang dari cahaya? Gitu ya. Nah, keywords-nya, kata kuncinya adalah kalian cari nama yang tentu, nama ilmuwan sudah pastinya, yang tentu diawali dengan huruf kapital. Oke, nah ketika sudah dapat nama orang itu, maka bacalah di sekitar situ. Mungkin ada, nanti kalian temukan jawabannya. Nah, nomor yang ketiga, yaitu what is silver bromide used for? Jadi silver bromida ini katanya digunakan untuk apa? Nah, kata kuncinya di sini, dalam bacaan kalian cari paragraf mana yang ada kata silver bromide. Nah, mungkin di sekitar situ sudah ada jawabannya. Oke? Jadi, yang akan kalian scanning nanti yaitu yang ini. Oke, ini bagian yang pertama. Dan ini bagian yang kedua. Oke? Jadi ini bagian pertama, ini yang bagian kedua yang akan kalian baca selama 3 menit dan carilah jawaban atas 3 pertanyaan ini. Oke? Jadi itulah yang membedakan scanning dengan skimming. Kalau skimming yang kemarin kalian membaca tiap paragraf, kalimat-kalimat pertama dalam tiap paragraf. Karena itu biasanya yang merupakan ide utamanya. Nah, tapi kalau untuk scanning, ya tentu kalian fokus untuk mencari jawaban atas tiap pertanyaan yang ada yang sudah dikasih kata kuncinya. Oke? Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara skimming dan scanning. Lanjut. Nah, di halaman selanjutnya, ini ada yang namanya making inferences. Jadi, making an inference is often referred to as reading between the lines. Jadi maksudnya itu seringkali merujuk pada kita membaca sesuatu yang tersirat dalam bacaan, bukan justru yang tertulis atau tersurat. Oke, jadi ini seperti bisa dikatakan, it is the process of making a guess about something you don't know for sure based on the information available. Jadi proses making an inference itu seperti proses kita melakukan suatu tebakan ya, menebak mengenai sesuatu yang kita tidak tahu secara pasti berdasarkan informasi yang ada atau informasi yang tersedia. Itu maksudnya making inferences atau making inference. For example, sini dikatakan, you see Aidan. Jadi Aidan ini maksudnya nama orang ya.
bite into a piece of fruit and give a delighted smile. Jadi ketika kita melihat misalkan Aidan, nama orang ya, dia menggigit sepotong buah ya, katakanlah itu apel misalkan. Terus setelah dia gigit, dia makan buahnya, dia menunjukkan senyum gitu ya. Senyum gitu, dia tersenyum gitu. Nah, jadi dari observasi itu, dari observasi yang kita lakukan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Aidan pasti menikmati rasa dari buah itu. Karena dia tersenyum. Kalau pada saat dia gigit terus mukanya kecut, berarti bisa saja rasa dari buah itu misalkan asam. Dia nggak nikmati. Oke, jadi itu contoh kita melakukan inference, making an inference. Oke. Oke. Jadi, di kalimat selanjutnya, when we read something, we also make inferences. Kita membaca sesuatu, ya tentu kita juga membuat suatu kesimpulan atau inferences. We use previous knowledge acquired along with information from the text to draw conclusion, make judgment, and interpret the text. Jadi, harus ada kombinasi ini. Kombinasi mengenai pengetahuan yang kita sudah tahu sebelumnya, ditambah dengan informasi yang kita dapatkan dalam teks, digabungkan sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan, atau membuat suatu penilaian, atau menginterpretasikan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam teks. Oke, atau menafsirkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam teks. Oke? Nah, ini lewat supaya tidak terlalu lama. Nah, untuk latihannya, untuk latihan di halaman 42 ini, kalian diminta untuk tunjukkan mana dari tiap statement, jadi ada 8 statement ini, yang ternyata tertulis dalam bacaan atau stated in the passage. Kalian tuliskan S kalau dia tertulis atau tersurat. Implied by other information in the passage, tuliskan I. Kalau dia tersirat, jadi tidak tertulis tapi tersirat, kalian bisa ambil kesimpulan dari situ walaupun tidak tertulis gitu ya. Or neither stated nor implied. Jadi bisa juga ya tidak tersirat maupun tersurat atau tertulis. Maka tuliskan N di situ. Oke. Nah, di sini dari 8 pernyataan, nomor 1 seperti biasa sudah dijawab sebagai contoh. Oke, jadi nomor 1 katanya, pernyataan nomor 1 kan, the speed of light is 186,000 miles per second. Dan jawabannya katanya dia stated, jadi dia tertulis dalam bacaan. Oke, bacaan maksudnya bacaan yang mana? Bacaan yang kalian scanning tadi, yaitu yang ini. Oke, yang ini dan ini kalian baca secara lebih mendalam. Jadi kalau tadi scanning cuma 3 menit, tapi di bagian making inferences, kalian diberi waktu untuk baca lebih mendalam lagi sehingga bisa paham apa bacaannya, apa isi dari bacaannya. Sehingga kalian bisa menjawab setiap pernyataan ini. Sehingga untuk nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 diharapkan kalian bisa menjawab apakah tiap pernyataan itu dia tertulis stated atau tersirat implied atau I. Jadi kalau stated kalian tulis S, kalau implied tersirat kalian tulis I. Kalau tidak dua-duanya kalian tulis N. Oke? Jadi baca dulu baik-baik, pahami bacaannya, baru kalian bisa menjawab nomor 2 sampai nomor 8. Oke? Jadi kira-kira seperti itu untuk bagian making inferences. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk yang ini, untuk yang ini homework. Sehingga kalian diberi waktu lebih lama untuk kerjakan dan nanti dikumpulkan hari Jumat. Sedangkan yang latihan soal yang bukan homework, kalian kerjakan di hari yang sama saat video ini Cik bagikan, yaitu hari Rabu. Ngerti ya? Oke, tolong itu dipahami dengan baik.
Jadi untuk homework, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, kalian sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan untuk halaman 43 ini. Oke. Kemudian untuk yang halaman 45, nanti yang akan berikan MP3-nya dengan judul The Music of Sound. Jadi bagian listeningnya, jadi MP3 listeningnya. Judulnya The Music of Sound, silakan kalian dengarkan dan jawab setiap pernyataan ini dengan true or false. Jadi ketika kalian merasa pernyataannya benar, berdasarkan apa yang kalian dengarkan, berarti jawab T sebagai perwakilan untuk true. Kalau kalian rasa itu salah, berarti jawablah F sebagai perwakilan untuk false. Oke? Ini ada 12 nomor, dan seperti biasa selalu nomor 1 sudah dijawab. Jadi menurut buku ya, nomor 1 itu jawabannya adalah true. Jadi dengarkan baik-baik listening section-nya, MP3-nya, baru kalian bisa menjawab nomor 2 sampai nomor 12, apakah dia true atau false. Oke. Kemudian, yang terakhir ini adalah pattern of organization. Pola organisasi. Jadi maksudnya itu apa? Jadi pattern of organization ini adalah how is information is organized in writing. Jadi bagaimana informasi itu diatur ya, disusun dalam menulis. Jadi di sini sebenarnya kita akan bahas ketika penulis, misalkan kita menempatkan diri kita sebagai penulis, itu kita tidak bisa menulis sesuatu itu secara asal-asalan. Apalagi kalau berbicara menulis ilmiah, karya ilmiah gitu ya. Jadi harus ada polanya. Ketika kita ingin menulis, kita harus tahu pola apa yang kita terapkan dalam menulis. Itulah yang akan kita bahas sekarang. Oke, jadi di sini kita akan bahas pattern of organization dalam menulis. Gitu. Begitu pula ketika kita menjadi seorang pembaca yang membaca karya tulis seseorang, maka kita pun harus tahu pattern of organization ini. Sehingga kita bisa tahu, bisa relate dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita tahu bahwa pola ingin disampaikan oleh penulis adalah pola organisasi A atau B. Oke, jadi ini sudah sekaligus membahas mengenai writing section dan reading section. Oke, jadi ketika kita bisa sebagai pembaca bisa mengenali pola yang ditulis oleh penulis, maka itu membantu kita untuk lebih mudah memahami dan mengikuti ide yang ingin disampaikan oleh penulis secara lebih efisien. Oke? Nah, jenis-jenis pattern of organization yang akan kita bahas di sini ada 8. Di mana dari 8 ini sebenarnya sudah ada bagian-bagian yang sudah kita bahas di chapter-chapter sebelumnya. Nah, seperti contoh yang pertama ini, cause effect, itu kan di chapter 3 di chapter ini. Sudah sementara kita bahas. Kemudian yang kedua ada yang namanya listing, kemudian yang ketiga sequence, yang keempat comparison or contrast atau contrasting, itu kita sudah bahas di chapter yang sebelumnya, itu chapter 2. Kemudian ada yang namanya problem or solution, extended definition, classification, itu kita sudah bahas di chapter paling pertama, itu chapter 1, dan yang terakhir adalah spatial. Oke, jadi ini akan bahas secara singkat setiap jenis pattern of organization ini. Yang pertama mengenai cause effect ini, jadi dalam pola ini, ya, kalian bisa baca sendiri ya. The writer's main idea, jadi ide utama dari penulis itu adalah bahwa satu peristiwa atau aksi dapat menyebabkan suatu peristiwa atau aksi yang lain. Nah, kemudian dalam patterns of organization ini ada yang namanya keyword, kata kunci gitu. Dan biasanya itu ada kata kunci itu ada di main idea-nya. Dan biasanya juga ada yang namanya transition word atau signal word yang Enci sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk pattern of organization cause effect ini,
keywords dan signal words-nya itu sama dan seringkali mencakup, kalian bisa baca sendiri, causes, di kata causes, leads to, the cause of, dan seterusnya kalian bisa baca sendiri. Oke? Nah, sekarang kita supaya lebih paham, kita langsung ke contoh. Nah, ini adalah contoh cause effect. Jadi, pattern of organization untuk kasus cause effect. Jadi, ini adalah paragraf yang ditulis oleh seseorang. Oke? Yang ditulis oleh seseorang. Dan di sini, di kanan ini kita diminta untuk mengidentifikasi dari bacaan ini, topiknya apa, main idea-nya apa, keyword-nya apa, keyword dalam main idea-nya apa, kemudian cause-nya apa, effect-nya apa, kemudian signal word-nya apa. Nah, kalian bisa jawab itu semua kalau baca ini, baca keseluruhan satu paragraf ini, karena tidak juga panjang kan. Jadi supaya tidak makan waktu banyak, intinya anggaplah kalian sudah baca, maka kalian bisa menjawab bahwa sebenarnya dalam bacaan ini, ya, karya tulis seseorang ini, topiknya itu mengenai close examination of Mars. Main idea-nya yang sudah dikasih warna merah. Itu bukan di kalimat pertama, tapi di kalimat kedua. Mengenai this close examination of Mars was the result of new and improved technology. Keywords-nya, keywords dalam main idea-nya itu adalah the results of, itu yang ini. The results of yang dikasih tanda garis bawah. Oke, itu maksudnya keyword-nya. Oke, jadi maksudnya dengan kita tahu keyword-nya itu, maka kalau dituliskan the results of, berarti kita udah tahu nanti akan dibahas selanjutnya adalah hasil dari apa sebenarnya, penjelasan mengenai hasil dari new and improved technology ini apa aja. Pasti itu akan dijelaskan karena sudah terlihat dari keyword-nya. Oke. Nah, transition atau signal word-nya yang dikasih warna hijau. Yaitu yang pertama because of, kemudian ada led to, kemudian ada as a result of, dan due to. Oke, itu signal words-nya. Sedangkan cause-nya, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah new and improved technology of robotic rovers. Jadi, kalian harus baca dulu baru bisa tahu penyebabnya apa. Sedangkan dari sebab itu, maka akibatnya adalah dengan teknologi yang ditingkatkan dan yang baru dari robotic rovers atau robot penjelajah, maka akibatnya kita bisa melakukan pemeriksaan secara lebih dekat, close examination of Mars, dari planet Mars. Oke, jadi semua ini bisa terjawab kalau kalian baca dulu ini. Oke, dan ini adalah contoh dari cause effect. Dan jelas ini adalah cause effect. Kita tahu bahwa apa yang menyebabkan dan apa akibatnya. Oke, jadi tidak mungkin pilihan yang lain. Pasti ini masuk cause effect. Jadi pattern of organization, cause effect. Oke. Nah, jenis yang kedua itu namanya listing. Jadi dalam pola ini, penulis ingin menyatakan ide utama itu sebagai generalisasi dan nanti akan memberikan daftar dari detail-detailnya atau contoh-contohnya untuk mendukung general statement yang sudah dinyatakan terlebih dahulu. Jadi general statement dulu, kemudian nanti diikuti daftar serangkaian detail-detail atau contoh-contoh untuk mendukung itu. Mendukung si general statement-nya. Oke, kemudian keywords-nya in the main idea-nya itu ada banyak macam. Contohnya misalkan many, several, a number of, dan lain sebagainya. Sedangkan signal words-nya untuk detailnya itu bisa macam-macam juga, silahkan kalian baca. For example, for instance, first, second, another, also, dan seterusnya. Ini dia. Jadi ada satu paragraf saja ya, tidak perlu panjang-panjang.
Ketika kita diminta sama kayak tadi, identifikasi topiknya, main idenya, keywords-nya, signal words-nya, ya tentu kita bisa menjawabnya kalau kita udah baca, ya, baca ini paragraf yang singkat kecil, yang sedikit ini. Jadi topiknya tentu mengenai theories about the origin of the moon. Main idenya itu yang diberi tanda merah, kalimat pertama. Keywordnya dalam main idenya itu adalah ini, several. Kalau sudah tertulis there are several, berarti kalimat-kalimat setelahnya akan membahas ini ada beberapa, ini several, beberapa teori mengenai asal-usul dari bulan. Karena udah jelas itu, there are several. Oke, kalau cuma bilang ada satu, ya berarti hanya satu. Tapi karena dikatakan there are several, berarti tentu dia bukan hanya ada satu teori yang dibahas. Dan kalau kalian baca di kalimat selanjutnya jelas ya, dia di satu persatu dia dibahas teori yang pertama, kedua, ketiga, dan teori yang terakhir. Oke, jadi ini jelas contoh dari listing. Jadi membahas dulu yang umum, general statement-nya, kemudian diikuti oleh daftar-daftar details atau contoh-contohnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah yang namanya sequence. Dalam pola ini, penulis menjelaskan ide utamanya dengan serangkaian peristiwa atau serangkaian tahapan dalam suatu proses yang mengikuti time order. Jadi sesuai dengan urutan waktu. Oke. Keywords-nya, kemudian signal words-nya silakan kalian baca supaya tidak terlalu lama. Anggap latihan, bukan homework ya. Homework cuma yang Enci kasih tulisan homework. Nah, berarti ini latihan. Silakan kalian baca paragrafnya, oke, untuk contoh sequence. Jadi ini adalah contoh sequence untuk rangkaian peristiwa ya, series of events. Kita akan baca nanti ini, kemudian kalian tentukan topiknya apa, main idea-nya apa, keywords in the main idea-nya apa, dan transition or signal words-nya apa. Dari bacaan ini. Jadi sudah ada dua contoh tadi, ya, yang pertama dan kedua. Tentu yang ini pasti kalian bisa mengacu dari contoh yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian yang comparison, ini sebenarnya sudah dibahas di chapter sebelumnya. Jadi dalam pola ini, main idea dari penulis adalah general statement. Jadi statement umum atau garis besar dulu ya, mengenai dua hal, namanya aja comparison ya, mengenai dua hal, dan bagaimana mereka, dan nanti dijelaskan bagaimana mereka bisa ada kemiripan maupun perbedaannya. Gitu ya. Jadi seperti yang kita sudah bahas ya, masalah comparison itu bisa termasuk melihat similarities dan differences, atau hanya similarities, sedangkan kalau berbicara contrast atau contrasting, itu biasanya hanya melihat differences aja. Keywordnya, signal words-nya silakan dibaca supaya tidak terlalu lama. Sehingga nanti ini adalah contoh untuk comparison contrast example. Jadi ini sudah gabungan dari melihat, membandingkan persamaan dan perbedaannya. Silakan kalian baca dan tentukan topik, main idea, keyword in the main idea, dan signal words-nya apa. Oke, kira seperti itu. Jadi nanti silakan dibaca, baru bisa jawab. Yang kelima, problem or solution. Jadi dalam pola ini, ide utamanya itu biasanya menyebutkan suatu masalah, tentu problem, kemudian menyertakan juga satu atau lebih solusinya. Oke? Nah, biasanya paragrafnya akan selalu katanya mengandung dua bagian. Yang pertama statementnya, kemudian yang kedua deskripsi atau penjelasan mengenai bagaimana statement yang merupakan problem itu akan diselesaikan. Gitu ya. Nah, biasanya katanya problem solution ini seringkali tidak ada signal word-nya, tetapi keywords-nya ada. Oke, silakan dibaca.
Nah, misalkan ini contoh dari problem solution example. Oke, jadi di sini topiknya itu adalah tentang telescopes. Main idenya yang perlu diingat bahwa tidak semua paragraf main idenya itu harus tertulis. Oke, jadi maksudnya ada dalam kalimat dan plek ketiplek itu, kalimat itu. Bisa saja juga kita mengambil kesimpulan mengenai main idenya setelah membaca secara keseluruhan dan dapat main idenya. Oke, jadi di sini main idenya adalah gabungan dari yang Cik sudah kasih tanda merah ini kalimatnya. Jadi telescopes were limited, okay, but the new Hubble telescopes has solved the problem. Jadi awalnya teleskop itu terbatas ya, memiliki banyak keterbatasan. Tapi ketika teleskop Hubble ini ditemukan, maka keterbatasan itu dapat teratasi. Gitu ya. Untuk lebih detailnya ya silakan kalian baca. Keyword dalam main idenya itu tentu kita harus cari keyword mana yang menyatakan problem dan mana yang solution. Nah, berarti di sini dikasih contoh bahwa untuk problemnya adalah telescopes had serious limits. Itu yang ini. Telescopes had serious limits. Itu untuk problemnya. Sedangkan untuk solutionnya, itu this has been solved. Yang ini. Jadi dengan ada ini Hubble teleskop, maka keterbatasan-keterbatasan di teleskop sebelumnya itu bisa diatasi. Sebagai solution. Nah, kemudian tentu kalau bicara problem solution, berarti harus ada ya problemnya apa, solutionnya apa. Ya. Problemnya tentu kalau kita udah baca secara keseluruhan, maka kita bisa tahu bahwa problemnya sebenarnya adalah telescopes could view objects only when they were in view of Earth. Sedangkan solutionnya adalah a new kind of telescopes. Oke, yang selanjutnya extended definition yang ke-6. Jadi sebenarnya baru nama kan extended definition. Jadi sebenarnya dalam penulisan pola ini penulis biasanya menuliskan definisi ya, definisi terhadap suatu istilah. Oke, kemudian nanti diikuti dengan kalimat-kalimat selanjutnya itu diikuti dengan deskripsi atau penjelasan lebih mendalam mengenai definisi itu. Oke, nah misalkan kasih contoh langsung ke contoh ya. Jadi ini contoh adalah extended definition. Jadi ini di awal kan sudah kasih definisi mengenai solar eclipse. Jadi solar eclipse is an astronomical event during which the moon seems to cover the sun. Oke. Kemudian di kalimat-kalimat selanjutnya ada penjelasan-penjelasan lebih mendalam mengenai pengertian solar eclipse ini. Jadi itulah yang dimaksud dengan extended definition. Oke, jadi definisi yang diperluas, namanya aja extended definition. Oke, jadi sebagai latihan silakan kalian identifikasi topiknya sebenarnya tentang apa, main idenya apa, keywords in the main idenya apa, dan explanation atau description-nya tentang apa sih. Dia ingin menjelaskan atau mendeskripsikan tentang apa dari solar eclipse. Nah, itu kalian bisa jawab kalau kalian baca secara keseluruhan. Ini kan nggak banyak ya, jadi pasti bisa. Oke, untuk pattern of organization selanjutnya, mengingat waktu ya untuk yang ke-7 classification, tidak perlu jelaskan lagi, silakan kalian baca. Dan yang ke-8 mengenai spatial juga tidak perlu jelaskan lagi, silakan dibaca sendiri, mengingat waktu. Oke, jadi mungkin ini saja video yang direkam untuk kalian perhatikan. Jadi, ada yang harus kalian kerjakan sebagai latihan soal di hari ini dan kumpulkan hari ini yaitu hari Rabu. Tapi yang untuk bagian homework kalian bisa kerjakan dan dikumpulkan nanti hari Jumat. Oke? Kalau misalkan masih ada yang kurang paham atau masih ada yang bingung mengenai instruksi dari yang saya sampaikan, silakan jangan sungkan untuk bertanya di grup WhatsApp. Oke?
Jadi mungkin sekian dari Encik. Terima kasih atas perhatiannya.